Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya Kusuma dengan NIM 22114722 kelas Informatika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi arsitektur dan komputer. Pertama-tama ada pengantar evolusi arsitektur dan komputer. Komputer telah mengalami evolusi yang signifikan sejak ditemukan pertama kali. Pada awalnya, komputer dibuat dengan arsitektur von Neumann yang memiliki satu unit pemrosesan data dan memori yang terpisah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, arsitektur komputer juga mengalami perubahan. Pada era komputer generasi kedua dan ketiga, arsitektur komputer menjadi lebih kompleks dan penambahan unit pemrosesan data dan memori yang integrasi. Kemudian pada era modern, arsitektur komputer semakin canggih dengan pengguna teknologi seperti deep learning dan parallel processing. Yang slide berikutnya, arsitektur komputer generasi pertama. Generasi pertama dari arsitektur komputer ditandai dengan pengguna tabung hampa sebagai sirkuit elektronik. Meskipun arsitektur ini lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan arsitektur modern, namun pada saat itu arsitektur ini dianggap sebagai terobosan besar dalam dunia teknologi. Karakteristik utama dari arsitektur ini adalah ukuran yang besar dan konsumsi daya yang sangat tinggi. Selain itu, arsitektur ini juga memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan pengolahan data dan kecepatan pemrosesan. Namun perkembangan teknologi pada saat itu telah mempengaruhi arsitektur ini. Dalam beberapa tahun setelah ditemukannya arsitektur generasi pertama, pada ilmuwan mulai mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan performa dan efisien arsitektur tersebut. Slide berikutnya, arsitektur komputer generasi kedua dan ketiga. Generasi kedua dan ketiga dari arsitektur komputer merupakan titik balik dalam sejarah pengembangan teknologi komputer. Pada generasi kedua, komputer mulai menggunakan sirkuit terpadu IC yang memungkinkan untuk menggabungkan beberapa komponen elektronik ke dalam satu chip. Dengan demikian, ukuran komponen menjadi lebih kecil dan efisien dalam hal penggunaan listrik. Selain itu, pada generasi kedua juga ditemukan sistem operasi yang memungkinkan pengguna program-program aplikasi secara lebih mudah. Sementara itu, pada generasi kedua, komputer mulai menggunakan mikroprosesor sebagai otaknya. Mikroprosesor ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pada generasi ketiga, juga ditemukan teknologi jaringan komputer yang memungkinkan beberapa komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan internet dan teknologi informasi modern yang telah kita kenal saat ini. Sekarang ke slide yang terakhir, arsitektur komputer modern. Arsitektur komputer modern telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Arsitektur ini didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas dengan efisien dan cepat. Salah satu ciri utama dari arsitektur komputer modern adalah adanya pemrosesan paralel parallel processing yang memungkinkan komputer melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Hal ini mempercepatkan kinerja komputer dan memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan lebih efisien. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.